Shalom kekasih Tuhan, selamat datang di program Yesus Sahabatku. Karena Yesus selalu menjadi sahabat yang terbaik bagi kita semuanya. Amin. Shalom Ibu. Shalom. Ya. Oke Ibu, malam hari ini kita mau bahas tentang satu hal, yaitu pelepasan Bu. Karena ada orang yang berpikir bahwa pelepasan itu nggak penting lah, buat apa sih? Tapi ada juga yang berkata bahwa pelepasan itu penting gitu. Tapi sebenarnya apa sih gunanya pelepasan itu sendiri? Karena orang juga berpikir bahwa kalau misalnya kita berdosa kan kita tinggal minta ampun sama Tuhan. Buat apa pelepasan gitu? Iya. Oke, nah sebetulnya pelepasan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu kita harus mengerti dulu. Bukan karena pekerjaan manusia atau hamba Tuhan yang saya melayani pelepasan seseorang. Makanya seorang pelayan Tuhan yang melakukan pelayanan pelepasan harus betul-betul penuh dengan urapan dan selalu membentengi diri, berdiri tegak sebagai laskar Kristus, pakai selengkap senjata Allah supaya apa? Tidak mudah kena transfer. Karena sering saya didatangi orang-orang, bu, aduh sekarang kok badan saya kayak sakit semua. Karena kemarin saya baru saja mendoakan orang mengalami pelepasan. Saya usiri, bu, kok yuk sekarang saya sakit semua. Nah itu kan dia berpikir dia kena transfer ya, tapi bisa juga. Nah kenapa harusnya kan kita nggak bisa kena transfer spirit walaupun melayani pelepasan orang yang punya ilmu apapun, karena kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kemudian untuk mengusir setan-setan, dan yang berikutnya ada kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Jadi menahan kekuatan musuh tidak bisa diserang oleh dia. Nah sekarang mengapa kita perlu pelepasan? Dan ada yang berprinsip tidak perlu pelepasan karena kalau kita sudah melakukan dosa, baik yang dulu-dulu sebelum bertobat atau yang baru saja kita lakukan, kita minta ampun, kan Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Kita diampuni, catatan dosa kita dihapus oleh darah Yesus. Betul. Memang dia akan mengampuni. Asal sesudah itu kita harus hidup dipimpin Roh Kudus supaya tidak jatuh bangun terus dalam dosa. Gampanglah nanti minta ampun sama Tuhan. Dia setia dan adil, pasti mengampuni. Nggak begitu. Harus kita mulai melangkah dalam kebenaran, mengalami perubahan. Nah, jadi betul catatan kita dihapus dan kita diampuni. Tapi pelepasan itu adalah menangani roh-roh yang membuat kamu itu melakukan dosa. Itu hanya berupa spirit. Jadi roh itu yang kita usir, dan roh itu hanya tunduk kepada nama Yesus nomor 1 dan orang yang diurapi Tuhan. Karena pengurapan Roh Kudus itu menjadikan orang-orang di sekitar kita merasakan kuasa yang luar biasa dan juga hadirat Allah yang menyertai kita. Jadi dua hal ini penting. Dan yang ketiga juga iman, percaya dalam diri kita juga ada urapan menahan kekuatan musuh. Karena kalau kita mikirnya juga tidak benar, ya jadi celah menjadi bisa transfer. Kan sering kita juga mendengar ya sesama saudara seiman atau hamba Tuhan mengatakan, jangan gampang-gampang ngusiri setan, ngelakuin pelayanan pelepasan nanti kamu kena transfer. Gimana coba? Nah, semudah itu ya. Kalau semudah itu Tuhan tidak akan mempercayakan usirlah setan-setan. Dalam Matius 10 ayat 7-8 kepada kita. Wah, jangan dia sayang kepada kita, mengasihi kita. Masa Tuhan mau melihat kita ancur-ancuran gara-gara ngelepasin orang yang diikat roh yang bukan dari Allah, yang unclean gitu, dan kita disuruh ngelepasin oleh Tuhan, tidak diberi kuasa, kekuatan, perlindungan, ya enggak mungkin. Makanya kita juga perlu berdoanya dengan tepat. Tuhan, nomor 1 iman ya. Iman bahwa roh ini pasti tunduk dalam nama Yesus, dan aku yang udah diurapi, tunduk kepada kuasa urapan Roh Kudus. Karena kalau tidak punya iman ini, melayani pelepasan itu bisa berseri. Hari ini lagi pelepasan, besok atau seminggu lagi datang lagi. Kenapa? Ini masih ada yang di sini pelepasan. Aduh, ini hati saya masih unek-unek.
apalagi kalau next week atau next month atau next day datang minta diadain pelepasan masih dengan kasus yang sama atau masih dengan rasa yang sama, aku masih begini. Nah itu kan salah mikir, salah kaprah, dan itu banyak sehingga pelepasan bertele-tele menghabiskan waktu. Kapan kita sekarang menyadari bahwa kita sudah percaya Yesus, harus pindah daerah tempat tinggal, bukan daerah gelap di bawah kutuk, tapi kita sekarang pindah ke daerah anugerah Allah dalam terang yang ajaib. Kapan gitu loh? Kapan kita numbuh berakar dan menghasilkan buah? Padahal itu yang dikehendaki oleh Bapa Surgawi dan memberikan Yesus Kristus menebus kita. Nah jadi harus percaya bahwa roh itu dengan mudah bisa diusir keluar. Nah sekarang yang roh apa aja yang perlu diusir? Ya yang unclean. Unclean itu berarti roh yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalkan begini, definisi percinan, banyak orang berpikir dan percaya menerima bahwa berjinan itu kalau sudah melakukan hubungan seperti layaknya suami istri walaupun mereka bukan siapa-siapa. Tapi dalam perjanjian baru berbeda. Berzina itu memandang perempuan atau laki-laki yang bukan miliknya dan menginginkan. Ini masalahnya lubangnya di menginginkan. Kalau memandang ya kita punya mata real. Kalau memang lihat orang cantik, oh cantik. Orang cakep, oh cakep. Puji Tuhan, Tuhan memberikan anak cakep kepada pasangan suami istri ini atau bagaimana, disyukuri aja. Tapi kalau kemudian mengingat di hati dan kemudian mulai membayangkan melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan orang ini dalam lamunan atau imajinasi kita, nah itu sudah dikatakan berzina. Nah sekarang mungkin banyak orang secara fisik nggak terlihat berzina, tapi kalau diteropong nih imajinasi atau lamunannya atau jiwanya, wah perzinahan hampir setiap jam atau setiap malam atau nah begitu. Nah sekarang bagaimana kalau you udah berzina, marah, berzina sama siapa? Aku masih berjaga ting-ting, aku masih virgin. Tapi dari alam roh kelihatan berzina. Nah di mana berzinanya? Yaitu tadi dalam imajinasi atau alam roh kita, atau dalam jiwa kita, atau dalam pikiran kita. Mikir, dia ya kalau tak gini, kalau. Nah itu kan dalam pikiran. Pikiran. Nah itu berupa roh. Nah itu harus dibuang, kalau enggak main terus dia di dalam orang ini. Rugi kan? Waktunya untuk melakukan hal yang tidak kelihatannya tidak real, tidak nyata, tapi di hadapan Allah real. Karena imajinasi kita tuh alam roh kita. Kita melamun di imajinasi, hati-hati, makanya jangan melamun yang negatif, atau yang kotor, atau yang jorok, atau yang kasar. Melamun yang indah-indah. Karena melamun kan pakai imajinasi. Wow, aku dipakai Tuhan berkhotbah di sini, aku memberitahui banyak orang bertobat, it's okay. Aku diberkati, dan aku memberkati pekerjaan Tuhan. Nah itu boleh gitu. Nah jadi itu kalau nggak dilepasin, ya terus akan dekem di dalam orang ini, rugi kan. Nah Allah itu kan sangat rapi, sangat tertib, sangat mengerti, sangat melihat, sangat strike juga, tapi strike yang di dalam kasihnya, kasih yang kudus ya. Jadi yang tersembunyi ini juga harus dilayani pelepasan. Gimana kita bisa ngomong nggak perlu pelepasan lah? Mungkin secara fisik ketika kita bertobat, kita udah yakin, sadar bahwa kita udah diampuni dari dosa dan sebagainya, kita bisa terlihat tidak melakukan dosa. Tapi yang tadi saya katakan di dalam alam roh itu, gak ada orang tahu tapi Tuhan tahu. Gak ada orang rugi, gak ada orang sebel ngeliat perlakuan kita, perbuatan kita. Tapi kitanya disebalkan dengan diri kita sendiri. Pikiranku ini kok negatif terus, kok jahat terus ini. Nah gitu loh. Nah jadi
Kalau saya katakan perlu pelayanan pelepasan. Nah, dan yang kemudian sesudah dilayani pelepasan harus makan firman. Betul-betul sekarang firman yang menjadi manual hidupnya, menjadi petunjuk, pegangan, basic. Bahkan saya katakan firman menjadi hidupnya. Supaya apa? Itu si roh-roh yang bukan dari Allah nggak jadikan kita itu terminalnya. Banyak loh yang sudah dilayani pelepasan, berzina lagi. Pelepasan, aduh, saya udah minta ampun sama Tuhan, Pak, tolong layani saya pelepasan, Pak. Aduh, kemarin saya jatuh dalam perjinan lagi. Itu tanpa sadar. Ya karena dia dikuasai sama nafsu perjinan aja. Betul. Aduh, Bu, padahal saya tahu bahwa itu dosa dan saya sadar, kemudian saya sampai lemes, Bu, kok saya berzina lagi. Nah itu berarti kan kalau dia kan udah tahu sebenarnya saya nggak melakukan itu, tapi spirit ya. Nah makanya harus hidup dalam firman, atau firman ada hidup kita supaya kita juga punya benteng yang kuat, yaitu firman Tuhan yang akan membuat kita tidak mudah kena tembakan atau panah api jahat, baik dalam pikiran kita, fisik kita, jiwa kita, dan semua hidup kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan sebagainya. Nah jadi harus makan firman. Terus kemudian kesimpulannya, pelayanan pelepasan itu tidak mengusir dosanya, karena dosa tadi dibereskan oleh pengampunan dan dihapus dengan darah Yesus, tapi mengusiri roh-roh yang membuat dia melakukan dosa. Nah makanya harus makan firman, hidup di Roh Kudus, supaya tidak mudah tertipu lagi oleh roh-roh dosa tadi. Jadi semua itu hanya roh. Makanya pelayanan pelepasan gampang, tinggal diusir, ayo roh perjinan keluar dari orang ini dalam nama Tuhan Yesus. Percaya bahwa itu tunduk, kabur, dia lari. Apalagi kalau kita disertai mata yang terbuka, karunia membedakan roh yang akan membuat kita melihat roh itu keluar kabur. Walaupun orang itu tidak ada manifestasinya, tapi juga ada yang mengalami manifestasi. Dia merasa seperti dicabut, dia merasa seperti keluar dari pori-pori, atau mungkin buang air besar-besaran atau kecil-kecilan gitu ya, atau dengan teriak, dengan nangis, atau dengan muntah. Dan muntah ini juga nggak sesat. Kenapa? Karena dalam Perjanjian Lama dikatakan, aku merasa mual ketika mengingat dosa-dosaku. Nah sebenarnya pelayanan pelepasan ngusiri roh dosa-dosanya. Jadi mual, pengen muntah, muntahin aja. Tapi jangan dipaksa muntahin, gitu loh. Atau dengan tangisan, banyak hal. Kita jangan batasi pekerjaan urapan Roh Kudus. Gimana dia mau membebaskan roh itu supaya dia keluar dari hidup kita, gitu. Nah jadi pelayanan pelepasan itu perlu, dan juga bahwa pelayanan pelepasan itu seperti ini. Kamu pernah mengupas bawang merah? Pernah, Bu. Nah, berapa lapis kamu harus kupas? Cukup banyak, Bu ya. Iya, beberapa kali sampai ketemu yang tengahnya. Betul. Nah, Tuhan itu ingin melihat sampai kita ketemu yang tengahnya. Roh kita sehat, roh kita kuat, roh kita merdeka, roh kita nur, pimpinan firman dan Roh Kudus, sehingga jiwa kita juga sehat, jiwa kita kuat, tubuh kita juga sehat, tubuh kita juga kuat. Karena roh itu pegang peranan penting dalam hidup kita. Roh itu sehat, tumbuh dengan baik, kuat, jiwa kita juga sehat, kuat, jiwa kita jadi jiwa yang kaya, jiwa besar, tubuh kita juga sehat dan selalu kuat. Nah itulah, jadi memang mungkin ada yang bisa sekali dari pelepasan kelar, bukan kelar hidup lo ya. Maksudnya setan-setan itu kelar. Tinggal dalam diri orang itu selesai. Tapi ada yang beberapa kali, apalagi kalau terlalu banyak dan mungkin sudah sangat berakar dalam dia, seperti belajar ilmu, punya jimat, itu kan seringkali spiritnya tuh berakar. Nah, dan kaki tangannya banyak, jadi harus dilayani pelepasan yang tadi yang gambarannya
berlapis-lapis seperti kalau kita ngupas bawang merah. Tapi yang paling penting sampai manusia roh kita Amin. sehat, segar, kuat, taat, Amin. jiwa dan tubuh juga seperti itu. Nah, itu sebabnya kita perlu berdoa terlebih dahulu ketika kita akan melakukan pelayanan pelepasan, baik pelepasan menolong orang lain atau melepaskan diri sendiri juga bisa loh, Sril. Jadi nggak harus selalu merepotkan orang lain, lama-lama males atau memang dia orang males nggak mau ngerjain diri sendiri, maunya tahu terima beres, yang kayak gitu kali ya. Allah kan juga mau kita menjadi dewasa matang, dan seseorang yang sudah menjadi dewasa matang segala sesuatu bisa mengerjakan sendiri. Apalagi kita di bawah kepemimpinan penguasaan daripada Tuhan, kan Dia yang memampukan kita. Nah itu, dan kemudian berdoa dengan tertib. Tuhan, kami minta urapan kuasa roh yang bekerja luar biasa, membebaskan saudariku ini atau saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, baik hamba dan keluarga hamba semuanya, rumah tangga, keluarga, dan juga saudariku yang dilepaskan ini. Kami ada dalam perlindungan-Mu, dan tidak ada satupun yang bisa mentransfer kami ataupun saudari kami dan keluarga kami. Dan semua orang yang keluar dari saudariku yang dilepaskan ini, mari kirim malaikat-Mu untuk menyapu bersih roh-roh itu keluar dari tempat indah sekitarnya, taruh yang semestinya dia berada. Nah jadi aman, safe, dan percaya kita berdoa begitu mesti terjadi. Haleluya. Amin. Oke, yuk kita berdoa. Amin. Bapak surgawi, kami mengucap syukur bahwa hari ini Engkau bukakan tentang pelayanan pelepasan. Terima kasih Bapa, dan kami percayakan bagi anak-anak-Mu yang masih ada ikatan, masih ada roh-roh yang membuat dia melakukan dosa, sekarang mengalami pelepasan secara otomatis di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan urapan kuasa Roh Kudus, dan roh-rohnya kami buang ke tempat yang semestinya berada. Malaikat yang buang ke sana tidak mengganggu lagi orang ini, tidak mengganggu keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Anda mengirim permasalahan Anda ke WhatsApp nomor 0895-632-358-989. Kami akan cerahkan melalui firman Tuhan, dan kami dukung dalam doa. Saya percaya karena Yesus sahabat kita yang sejati, kita menemukan jalan keluar darinya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.